Tuhan. Shalom. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal 1 kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Katakan amin untuk firman Tuhan. Saudara, dalam bulan ini, bulan Mei, kita sedang akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sesudah itu 10 hari kemudian kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu sepanjang bulan Mei ini tema besar yang kita bicarakan adalah tentang bagaimana karakter kita dibangun oleh Roh Kudus. Tetapi secara khusus kita akan banyak sekali berbicara tentang satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Dia adalah pribadi yang ketiga dari kealahan yang kita sebut sebagai Tritunggal. Kalau Bapa berada di sorga di tahtanya, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa menurut keterangan firman Tuhan. Roh Kudus ada di mana? Saudara, firman Tuhan berkata Roh Kudusnya diutus di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah Allah yang bersama dengan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menghampiri Bapa, sebab dia penuh dengan kemuliaan, dan setiap manusia yang mendekati dia akan mati karena kita manusia yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan berkata Yesus menjadi pengantara kita yang saat ini duduk di sebelah kanan Bapa. Tetapi yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman adalah pribadi yang bernama Roh Kudus. Saya menyampaikan ini kepada saudara bukan karena kita berada di gereja Pantekosta, tetapi Roh Kudus itu untuk semua umat Tuhan, untuk semua gereja apapun juga. Roh Kudus tidak hadir karena merek gereja. Roh Kudus hadir karena ada hati yang haus, ada hati yang lapar, ada hati yang rindu akan Dia, ada hati yang percaya kepadanya, ada hati yang mau dipimpin oleh Dia. Katakan amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya memiliki beberapa gambar di sini. Coba, tidak bisa dibuka. Apa-apa. Saudara pernah melihat gergaji? Gergaji yang pakai tangan, gergaji kayu yang pakai tangan. Pernah ya? Siapa di sini orang tuanya tukang kayu? Ada? Oh, tidak ada, ya. Atau kakeknya saja tukang kayu. Oh, tidak ada, ya. Waduh, Tuhan Yesus itu kerjanya tukang kayu, saudara. Ya, sayang kalau kita nggak ada yang tukang kayu, ya. Saudara dikasihi Tuhan, kalau tukang kayu dia tahu gergaji, ya. Minimal kita laki-laki tahu lah gergaji itu apa. Selain perempuan aja tahu gergaji itu apa. Gergaji yang pakai tangan, yang manual, kita biasa memakainya untuk menggergaji kayu. Saudara dikasihi Tuhan, ada seorang petani tua yang datang ke toko peralatan untuk pertukangan. Dia datang untuk membeli gergaji karena gergajinya sudah rusak. Ya, bapak tua ini kemudian datang kepada pemilik toko dan berkata, "Pak, saya membutuhkan sebuah gergaji." "Gergaji seperti apa yang Pak tua mau?" "Oh, gergaji seperti ini." Dia membawa contohnya yang sudah rusak itu. Kemudian pemilik toko itu menunjukkan koleksi gergajinya. "Silakan Bapak memilih. Ini gergaji bagus semuanya." Bapak itu berkata, "Wah, saya suka yang satu ini." Ya, ada gergaji yang cukup bagus. Kemudian pemilik toko berkata begini, "Pak tua, kalau gergaji model begini, ini sudah lama modelnya. Ya, Pak, saya memiliki sebuah gergaji yang lebih bagus dari ini." "Gergaji apa itu?" "Gergaji mesin." "Gergaji mesin itu gergaji model apa?" Diambillah gergaji mesin. Saudara pernah melihat gergaji mesin? Orang sini bilang apa ya? Senso atau apa itu? Saya sudah lupa, kalau orang Nado bilang itu senso, ya.
Jadi atau apa? Orang di Palu bilang apa? Orang Luwu bilang apa itu? Sensor. Ya, itulah. Ya, gergaji yang di nah, gitu ya. Itu gergaji mesin. Pak tua ini tidak pernah melihat gergaji mesin. Kemudian dia lihat, wah, besar juga ya Pak. Iya. Ini bagus Pak. Kalau memakai gergaji yang seperti ini, gergaji yang lama, Bapak memotong kayu itu beberapa kayu yang cukup besar, itu membutuhkan waktu mungkin 30 menit. Tapi kalau pakai gergaji mesin ini, sekalian dipotong cuma 1 menit aja sudah bisa dipotong. Wow, luar biasa. Petani tua ini kemudian membeli gergaji mesin itu. Dia kemudian membawa ke kampungnya. Beberapa hari kemudian, petani tua ini muncul lagi di toko bangunan itu. Dia mencari pemilik toko itu. Pak pemilik toko. Oh, kakek kenapa datang lagi? Ini Pak, saya sudah berusaha mencoba memotong kayu. Bapak bilang ini gergaji bagus. Berjam-jam saya potong kayu. Kayu sepotong saja, gak bisa-bisa Pak. Hah? Gak bisa-bisa? Iya. Wah, mungkin ini rusak. Ya, pemilik toko itu kemudian berkata, coba Pak, saya lihat. Iya. Kemudian pemilik toko itu berkata kepada kakek tua ini, Pak, mari kita ke belakang. Di belakang itu ada tempat di mana saya sering memotong beberapa kayu. Ayo Pak, ikut saya. Kakek tua itu kemudian ikut. Ya, sampai di belakang, saudara-saudara, kemudian pemilik toko itu menghidupkan gergaji mesin itu. Kakek tua itu kemudian kaget, hei, suara apa itu? Suara apa itu? Kakek tua itu kaget, suara apa itu? Dari kisah ini, ternyata masalah si kakek tua itu apa? Dia tidak menghidupkan mesinnya. Ya, dia tidak menghidupkan mesinnya. Bayangkan, suara mesin gergaji itu saja membuat dia kaget. Berarti dia tidak pernah mendengar suara mesin gergaji mesin tersebut. Pemilik toko itu kemudian menyalakannya, kemudian memotong beberapa kayu. Kakek itu baru menyadari dan berkata, wow, ini gergaji yang hebat. Tapi sebelumnya dia berkata, itu gergaji tidak bisa memotong apa-apa. Saya mau sampaikan ini pada saudara, ya. Saya mengilustrasikan ini, saya ingin berbicara pada saudara tentang Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita ini orang Kristen. Waktu kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak menaruh itu di hatinya. Waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berarti ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita dilahirkan kembali dan hati kita, roh kita diubahkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, setiap anak Allah di dalam dirinya ada Roh Allah yang bersaksi bersama-sama dengan dia bahwa dia adalah anak Allah. Amin. Siapa yang membuat kita merasa bahwa kita ini anak Tuhan? Roh Kudus. Siapa yang membuat kita menyadari bahwa kita ini adalah anak Allah? Roh Kudus yang berbicara dalam roh kita, yang bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita ini anak Tuhan. Roma pasal 8 mengatakan itu. Nanti saudara baca. Saudara. Tetapi yang terjadi adalah kita tidak pernah bergerak dipimpin oleh roh yang ada di dalam kita. Kita terus berusaha memakai kekuatan kita. Seperti petani tua tadi. Memakai gergaji mesin dengan cara seperti yang memakai gergaji manual. Saudara bisa bayangkan, kakek itu pulang ke rumah dengan gergaji mesinnya. Dia ambil kayu, kemudian dia... Saudara, geriginya gergaji mesin itu besar-besar loh, saudara. Gimana caranya ini bisa putus? Biar seharian dia begini, paling cuma masuk sedikit. Begitu juga kita. Di dalam diri kita, seperti gergaji mesin itu, ada mesin yang bisa bergerak.
Ada energi di dalam yang dihasilkan oleh bahan bakar. Dan kalau itu dihidupkan, itu bisa menghasilkan energi yang luar biasa dan bisa mempercepat apa yang kita sedang kerjakan. Tetapi masalahnya, kita seperti kakek tua tadi. Setiap hari. Saudara, kita perlu menyadari bahwa di dalam diri kita ada power yang Tuhan berikan, ada kuasa yang Tuhan berikan. Itu tinggal kita minta supaya itu bekerja, digerakkan oleh kita. Firman Tuhan berkata, kobarkanlah kasih karunia Allah yang diberikan kepadamu oleh penumpangan tanganku atas kamu. Sebab aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Waktu kita terima Roh Kudus, kita bukan lagi gergaji tua yang harus digerakkan dengan tangan, yang harus digerakkan dari luar, yang harus didorong dan dimotivasi. Tetapi kita adalah gergaji mesin. Gerakannya itu dari dalam, dari mesinnya, dari energi yang diberikan kepada kita, yang dihasilkan oleh bahan bakar minyak yang ditaruh di dalam mesin itu. Dan itu yang akan membuat kita mengalami percepatan dalam hidup kita. Coba saudara bayangkan, Petrus pada waktu Tuhan Yesus mati, pada waktu Tuhan Yesus akan disalibkan, dia begitu ketakutan hanya menghadapi beberapa orang. Ada seorang hamba perempuan yang berkata kepadanya, engkau orang Galilea, dari bahasa aku tahu. Petrus berkata, tidak, aku bukan orang Galilea, aku tidak mengenal orang itu. Engkau murid Yesus kan? Bukan. Saudara, 3 kali sebelum ayam mengingatkan Petrus, aduh, iya. Dia menangis, dia menyesal. Begitu juga dengan kita, bukan? Kita seringkali berhadapan dengan cobaan, dengan tantangan di hadapan kita, dengan godaan di hadapan kita. Saudara dikasih Tuhan, mau tidak mau, kita kemudian mulai diseret, dipikat, dan kita terjatuh di dalamnya. Sampai seekor ayam mengingatkan kita, saudara, ya cicak mengingatkan kita, atau apa saja yang bisa mengingatkan kita, saudara. Tuhan bisa memakai apa saja untuk mengingatkan kita bahwa kita ini begitu lemah tanpa Tuhan. Tapi sudah apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid? Ada 120 orang yang berkumpul di ruang atas di sebuah rumah di Yerusalem. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus kemudian dicurahkan membaptis mereka semua. Bunyinya seperti apa? Seperti tiupan angin keras. Saudara bisa membayangkan tiupan angin keras? Pernah lihat bagaimana badai menerpa NTT, saudara? Saudara, itu anginnya sangat-sangat keras. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada mereka. Bukan angin, seperti tiupan angin keras bunyinya. Mereka bisa mendengar itu. Dan mereka bisa melihat, ya, mereka mendengar bunyi seperti tiupan angin keras. Mereka kemudian melihat ada api di setiap kepala orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa mendengar juga, ya, bahwa setiap orang berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru buat mereka. Bahasa supranatural yang Tuhan berikan dalam lidah-lidah mereka. Saudara dikasih Tuhan, dan itu membuat semua orang seperti mesin, gergaji mesin tadi dihidupkan. Kemudian apa yang terjadi? Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Amin. Saudara, waktu Petrus pada saat Yesus akan disalib, cuma 3 kali orang datang kepadanya. Ada 3 orang mungkin yang berbicara kepadanya. Dia sudah takut. Tapi hari itu waktu Roh Kudus menggerakkan dia, 3.000, 3 kali 1.000, saudara, yang bertobat. Saudara bisa bayangkan berapa kali percepatan yang terjadi? 1.000 kali percepatan terjadi atas kehidupan Petrus. 3 kali dia menyangkal Yesus, tapi kemudian ketika Roh Kudus mengurapi dia, 3.000 orang diselamatkan. Amin. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus menggerakkan dia. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul
bahwa karunia itu untuk kita. Petrus berkata kepada orang-orang yang datang, itu untuk kalian, itu untuk anak-anak kalian, dan juga mereka yang masih jauh yang akan dipanggil oleh Tuhan. Siapa mereka? Kita. Saudara, Roh Kudus sangat luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab kita sejak awal ditulis, 3 ayat pertama sudah berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah. Pada permulaan adalah Allah. Dia adalah yang awal, dia juga yang akhir. Pada mulanya Allah, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menciptakan langit dan bumi. Dia adalah pencipta segala yang ada. Ayat yang kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Belum berbentuk ini ya bahasa yang sangat halus sebenarnya. Tapi sebenarnya dikatakan dalam, kalau memakai bahasa yang sebenarnya adalah bumi kacau balau, katakan kacau balau. Kemudian kosong, lalu gelap gulita. Tetapi ada satu hal yang luar biasa di sini. Dikatakan Roh Allah move, melayang-layang di atas permukaan air tersebut. Ada Roh Kudus yang melayang-layang, yang bergerak di permukaan bumi yang belum berbentuk, gelap dan kosong itu. Tetapi apakah terjadi perubahan? Belum terjadi perubahan. Sama seperti kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus melahirkan kita kembali. Kita diciptakan kembali menjadi manusia yang baru dalam Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus menyertai kita semua. Dia ada bersama dengan kita. Tapi hidup kita masih apa? Masih kacau balau. Siapa di sini waktu jadi anak Tuhan, hidupnya juga masih kacau. Ya, hidup kita masih kosong. Kadang-kadang masih kosong. Bahkan gelap, tidak ada terang yang ada dalam hidup kita. Sama seperti ini. Bumi tidak berbentuk, kosong, gelap, gulita. Tapi ada Roh Allah melayang-layang di atasnya. Apa yang terjadi? Kenapa tidak terjadi sesuatu? Karena apa? Karena Allah belum berfirman. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kemudian muncul firman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Siapa yang meng-create terang itu? Firman yang diucapkan oleh Allah, tetapi juga Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air itu, kemudian menciptakan terang, jadi terang. Demikian juga dengan hidup kita. Saudara, untuk mengaktifkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita adalah firman yang keluar dari mulutnya Allah untuk pribadi kita. Amin. Kita harus mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus selalu minta Tuhan, berfirmanlah kepadaku, maka sesuatu pasti terjadi oleh Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan sampai kita bisa mendengarkan firman Tuhan untuk diri kita. Kita bisa menemukan firman, kita bisa menyerap firman, kita bisa mendengarkan dengan hati kita apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Kegelapan apa yang sementara saudara hadapi hari ini? Kekacauan apa yang sementara kita hadapi hari ini? Keadaan yang seperti apa yang tidak berbentuk yang sementara kita hadapi hari ini? Saudara mungkin berkata, hampa, kosong, saya tidak punya apa-apa lagi. Saudara dikasihi Tuhan, walaupun kosong, walaupun gelap, walaupun kacau, kita memiliki Roh Kudus. Kita memiliki firman. Amin. Kita memiliki Bapa Sang Pencipta yang melihat keadaan kita. Bapa di sorga melihat keadaan saudara. Yesus berdiri, duduk di sebelah kanan Bapa untuk menjadi pengantara buat kita. Kenapa Yesus ada di situ? Karena kelemahan kita, karena dosa kita,
Karena kekurangan kita, karena kebodohan kita, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Untuk apa? Waktu Carter buat kebodohan, saya berdoa kepada Yesus. Yesus berkata, Bapa tolong si Carter. Dia tuh bodoh. Karena dia selalu buat dosa. Karena dia selalu terjatuh, Bapa. Tolong dia. Oleh darahku, aku telah menebus kehidupannya. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Waktu saya cari Yesus dengan sungguh-sungguh, saya cari firman-Nya. Kemudian keluarlah firman dari Yesus, dari Bapa untuk saya. Saya mendengar itu, saya dapatkan itu, saya dengar itu di hati saya terima itu dalam hidup saya. Tiba-tiba roh yang diberikan kepada saya mulai menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan saya. Hidup saya yang sebelumnya kacau dipulihkan menjadi baru. Hidup saya yang sebelumnya kosong diisi oleh Tuhan. Hidup saya yang sebelumnya gelap diterangi oleh Tuhan. Begitulah cara kerjanya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, terima firman Tuhan dalam hidup saudara, dengarkan itu bagi hidupmu. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal yang 10 ayat 17 dikatakan di sana bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman bukan timbul karena kata-kata motivasi seseorang. Saudara mungkin sering mengambil quote atau kata-kata bijak dari beberapa orang terkenal. Saudara sering posting, kemudian saudara baca, saudara renungkan itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, firman berbeda dengan semua kata-kata motivasi itu. Firman itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita semua. Percayalah kepada firman. Percayalah kepada kuasa firman. Saudara, tetapi seringkali yang terjadi adalah kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini, saudara akan menemukan di sana beberapa penampakan. Ya, yang pertama, bumi yang gelap, gulita, kosong dan tidak berbentuk. Kemudian ada firman yang siap berbicara kepada kita. Kemudian ada Roh Kudus yang sedang melayang-layang, sedang bekerja, yang akan bekerja untuk kita. Kebanyakan yang kita lihat apa? Bukan Roh Kudusnya, bukan firman-Nya, tapi yang kita lihat, aduh betapa kacaunya hidup saya, betapa gelapnya hidup saya, betapa kosongnya hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memang akan menyadarkan kita, menginsafkan kita akan kelemahan kita. Roh Kudus akan berbicara kepada kita, kamu salah, ini tidak boleh, kamu seharusnya. Dia penuntun dan pengajar kita, menuntun kita ke dalam kebenaran. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus tidak akan membuat kita merasa tertuduh dan terdakwa setiap hari. Tidak. Itu pekerjaannya setan yang membuat kita tertuduh dan terdakwa setiap hari. Saudara, pekerjaan Roh Kudus mengingatkan kita. Tetapi, ya perhatikan, Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita akan apa yang Yesus pernah katakan dalam firman-Nya untuk kita. Tugas kita adalah mempercayai firman tersebut dan memperkatakannya serta melakukannya, mentaatinya. Alkitab mengatakan, barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, maka ia diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, dan ia beroleh keselamatan. Amin. Demikian juga supaya saudara mengalami pemulihan, hatimu harus percaya kepada firman yang disampaikan, dan mulutmu harus mengatakannya, mengakuinya, maka sesuatu pasti terjadi. Kalau saya bilang kepada Randi, kamu ganteng, belum tentu Randi percaya sebelum dia sendiri mengatakan, saya ganteng. Ya kan? Gitu. Saya berbicara kepada Theo, kamu baik. Belum tentu Theo percaya, baikkah saya? Sebelum dia mengatakan, iya saya baik. Di situ terjadi, dia yakin. Kita belum benar-benar percaya.
waktu kita hanya mendengar firman yang disampaikan. Saya mau katakan, belum tentu saudara percaya apa yang saya katakan. Saudara keluar tempat ini, mungkin saudara masih pikir-pikir, tuh ya Pak, saya pikir-pikir dulu. Di jalan, di motor, habis itu lupa. Balik lagi dengan persoalan yang sama. Belum tentu saudara bisa mempercayai apa yang saya katakan. Sebelum saudara sendiri mengatakannya. Sebelum saudara sendiri mengakuinya. Karena itu, iman bukan hanya di hati, tapi iman harus diakui. Amin. Iman harus diakui, saudara. Sering-seringlah memperkatakan iman. Yang terlalu banyak nyanyi lagu galau, lagu apa yang sering dunia ciptakan, saudara. Kenapa? Apa yang kau katakan itu bisa membentuk kehidupanmu dan bisa kau yakini sebenarnya. Karena makin kuat waktu kau memperkatakannya. Karena itu baca firman, percaya dan perkatakan itu, maka perubahan pasti terjadi. Katakan amin. Jangan hanya melihat kekosongan, kegelapan, kekacauan, tapi dengar firman yang berbicara kepada. Roh Kudus itu seperti apa sih? Dalam bahasa asli, dalam ayat Kejadian pasal 1 ini, Roh Kudus disebut Ruach. Coba saudara bilang, Ruach. Ruach. Yang saudara pasti. Itu apa itu? Angin. Coba saudara hirup. Itu ruach. Bisa dirasakan. Tiup. Dengaran bunyinya kan. Tapi bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Saudara bisa lihat angin? Gak ada seorang pun yang bisa melihat. Tapi gejalanya saudara bisa lihat. Apa yang dihasilkan bisa dilihat. Firman saudara bisa lihat? Tidak. Tapi saudara bisa mendengarnya. Kenapa manusia banyak kali melihat kekacauannya, kekosongannya, kegelapannya? Karena itu yang bisa dilihat oleh mata. Tapi Roh Kudus, mana Roh Kudus? Tidak kelihatan. Tapi kalau saudara percaya kepada apa yang tidak kelihatan itu, saudara pasti memperoleh kehidupan. Sebab kita diselamatkan, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena itu ada kata percaya, iman, pengharapan kepada sesuatu yang belum kelihatan, bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Amin, saudara. Pilihan ada di kanan saudara. Lihat kiri kananmu, atas bawahmu, semua bisa dilihat. Saudara pasti di depan mata saudara sedang melihat ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Dan itu berkecamuk terus dalam pikiran saudara. Belum lagi kalau orang datang, masalah anak lu, bikin sesuatu anak, down bagi kita, saudara. Ya, down bagi kita. Ada orang-orang yang juga sering berbicara kepada kami, mengatakan sesuatu kepada kami. Dan ada orang yang mengatakan sesuatu yang negatif untuk kami. Itu juga membuat kami merasa down. Tetapi tinggal kita mau pilih yang mana. Mau mempercayai semua itu, atau mau mendengar firman yang disampaikan kepada kita. Dan percaya kepada Roh Kudus yang tidak kelihatan itu, namun dia ada sedang bergerak di antara kita. Tutup mata saudara, tutup mata kepala saudara. Kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami semua. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Mata kami melihat pergumulan, mata kami melihat masalah, mata kami melihat kekacauan, mata kami melihat kegelapan, mata kami melihat sesuatu yang kosong di hadapan kami. Tetapi Roh-Mu tidak bisa kelihatan dengan mata kami. Firman-Mu tidak kelihatan dengan mata kami. Tapi kami percaya Kau ada, Kau berbicara, Kau bergerak, Kau menciptakan, Kau sedang bekerja hari ini Tuhan. Kami yakin akan kuasa. Kami yakin. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus pagi ini. Dan Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah, Bapak Ibu boleh mengambil, mungkin ada minuman, di situ ada teh atau apa, ada kue. Saudara juga bisa melakukannya bersama-sama dengan kami.
memakai makanan-makanan biasa yang ada di rumah saudara. Sebab roti dan anggur di hadapan kita pun adalah roti dan anggur biasa. Saya beberapa kali mengatakan ini anggur biasa, roti biasa. Makanan yang saudara pun nikmati di rumah adalah makanan yang biasa. Tetapi kita melakukannya dengan iman karena kita percaya ada Roh Kudus yang sedang bekerja. Firman sedang disampaikan, maka sesuatu pasti terjadi. Kita percaya oleh darah Yesus, kita disucikan, dikuduskan, kita diampuni, kita dibebaskan. Mungkin saudara merasakan ada kuasa jahat yang sedang mencengkeram hati dan pikiran. Percayalah kepada firman, percayalah kepada Roh Kudusnya. Saudara usir kuasa jahat itu dari hidup saudara dan bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus, pada firman yang disampaikan kepada saudara. Percayalah bahwa ketika kau menerima Yesus secara pribadi, membuka hatimu untuk Dia, maka sesuatu pasti terjadi. Roh Kudusnya bekerja. Roh Kudusnya menghidupkan saudara. Roh Kudusnya membaharui hatimu. Percayalah ketika kau menghadapi masalah dan kau minta kepada Tuhan pertolongan dari Dia. Percayalah ketika kau berseru-seru kepadanya dan kau mulai memperkatakan firman dengan iman, maka apa yang terjadi? Roh Kudus akan bekerja, memulihkan kehidupanmu, membuat semuanya teratur kembali, membuat semuanya terang kembali, membuat semuanya terisi kembali. Saya tidak mengatakan bahwa di dalam dunia ini kita akan langsung mengalami semua keadaan yang sempurna, perfect, tidak. Tapi Tuhan mengajar kita untuk setiap hari bergantung kepada Roh-Nya dan firman-Nya. Maka saya percaya sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang bapak-bapak yang telah ditunjuk untuk membantu saya membagikan perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa bersama saya. Seluruh jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh. Datang bawa semua pergumulan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Yakin kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara mungkin berkata, saya tidak merasakan Tuhan hadir bersama dengan saya. Saya tidak merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Tapi saya mengatakan pada saudara, tidak selalu perasaan kita itu benar, saudara. Tetapi yang Tuhan minta adalah yakinlah Dia hadir bersama dengan kita. Yakinlah bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Saya mengingat ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ada dua orang yang berjalan pulang ke Emmaus. Di tengah perjalanan, Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Tapi sayang sekali mata mereka tertutup. Mereka tidak mengenal orang yang berjalan bersama dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang selama kurang lebih 3 tahun berjalan bersama dengan mereka dan berbicara kepada mereka. 150. Yesus kemudian berbicara tentang firman kepada mereka. Mereka belum mengerti walaupun hati mereka berdebar-debar. Hati mereka seperti dikobarkan oleh firman yang disampaikan oleh Yesus. Hari ini saya mau sampaikan, engkau mungkin tidak menyadari keadaanmu. Engkau dalam kekecewaan tapi matamu masih tertutup. Ingatlah, dalam keadaan mata tertutup pun Yesus hadir bersama saudara. Dia berjalan bersama dengan kita. Sampai saudaraku, ketika hampir malam tiba, mereka kemudian tiba di Emmaus. Mereka mengajak Yesus yang berjalan bersama dengan mereka untuk singgah di rumah itu. Mereka belum mengenal Dia. Ketika mereka mengajak Yesus singgah, mereka kemudian duduk makan. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya. Kemudian waktu Yesus memecahkan dan membagikan roti itu kepada mereka, tiba-tiba mata mereka terbuka
kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang kami. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita hari ini. Engkau mungkin dalam keadaan yang begitu kacau. Matamu tertutup sehingga kau tidak melihat Yesus yang berjalan dengan hidupmu. Hari ini percayalah, bersama roti dan anggur yang kita nikmati, kita berdoa supaya setiap mata kita terbuka dan kita memandangi Yesus yang berjalan bersama dengan kita dengan iman, saudara. Kita mengalami pertolongan dari Dia. Bapa di sorga, berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami semua. Berkati kami semua dengan tubuh dan darah yang kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ku menyembah. Supaya kami melihat Engkau yang bersama dengan kami dalam keadaan kami yang kacau, gelap dan kosong Tuhan. Biarlah Engkau berfirman kepada kami dan biarlah Roh-Mu bekerja di antara kami dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan dan roti dalam kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan. Pindahkan cawan ke tangan kanan saudara. Dengarkan firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu
memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersyukur nikmati darah perjanjian dalam haleluya. Ku yakin, oh kami yakin Roh bekerja. Kami yakin Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kami yakin firman-Mu sedang bekerja. Kami percaya Kau sedang menciptakan sesuatu yang baru di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami rindu melihat semua itu terjadi dan nyata di hadapan kami, Tuhan. Terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Terima kasih Bapa. Ku rasakan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi. Oh kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan Roh Kudus. Walaupun mungkin keadaan kami tidak melihat Engkau, kami tidak merasakan Engkau, namun kami percaya dengan iman ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya firman-Mu sedang disampaikan, firman-Mu pasti bekerja ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan ajar kami untuk mencari Engkau lebih lagi, dengan bersungguh-sungguh lebih lagi. Engkau berkata setiap orang berpaling kepada-Mu harus percaya bahwa Engkau ada, walaupun Engkau tidak terlihat. Harus percaya bahwa Engkau ada, walaupun Engkau tidak bisa dirasakan. Harus percaya bahwa Engkau ada ya Tuhan, walaupun kami belum melihat sesuatu terjadi. Dan Engkau berfirman ya Tuhan, Engkau juga akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami percaya, kami akan melihat apa yang tidak kelihatan itu. Kami akan mendengar apa yang belum pernah kami dengar. Kami akan melihat, kami akan merasakan apa yang belum pernah timbul di hati kami. Karena kami percaya akan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, firman-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Oleh Roh Kudus, setiap kuasa jahat dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Diusir dari setiap pribadi kami, melepaskan kami dalam nama Yesus. Ditolak dari setiap keluarga dan rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah-Mu yang kudus melingkupi kami, membasuh kami semua. Tidak ada satupun sesuatu yang jahat yang bisa menjamah, menyentuh kami. Kalau Roh-Mu dan darah-Mu yang kudus ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus. Memberkati setiap keluarga yang hadir pada pagi ini, baik di tempat ini maupun yang mengikuti di rumah mereka masing-masing. Berkati setiap pribadi dan rumah tangga dalam nama Yesus. Nyatakan kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Berkati semua hamba-hamba-Mu, semua pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Tuhan pagi ini dalam nama Yesus. Berkati sepanjang hari ini, dari pagi hari, siang sampai sore hari dan malam hari. Kami percaya anugerah-Mu, rahmat-Mu melimpah bagi kami semua. Berkati Indonesia, berkati Sulawesi Tengah, berkati Kota Palu. Oh Tuhan Yesus, selamatkan kami, pulihkan kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kota kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keselamatan terjadi, terang terjadi. Gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan jadi terang, gereja Tuhan jadi dalam. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah gereja ini dalam nama Yesus. Berkati kami semua, berkati pemilik gedung ini dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya anugerah Tuhan bersama dengan kami. Saudara, mari angkat tangan saudara. Haleluya. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan untuk saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari pada wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mari kita kembali dengan menerima dan membawa berkat yang limpah dari Bapa yang mengasihi kita, dari Kristus Yesus Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah, dan dari Roh Kudus yang berjanji menyertai kita, menghibur kita, menuntun kita ke dalam segala kebenaran, dan memberikan kuasa kepada kita, bersekutu dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat kasih karunia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap orang yang menerima berkat Tuhan percaya katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan sebagai pengumuman, kita sudah di bulan yang baru, bulan Mei. Saya mengingatkan lagi, saudara, sepanjang bulan ini saudara terus bawa dalam doa pelayanan di tempat ini. Kita sedang mulai merencanakan untuk membangun gereja, ya. Karena itu saudara, mulai dari hal yang ada pada kita mulai bergerak. Kita percaya Roh Kudus bekerja, firman Tuhan sudah disampaikan, kita yakin akan terjadi sesuatu. Amin. Sia-sia orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Saya percaya Tuhan pasti akan membangunnya. Puji Tuhan, saudara juga berdoa. Dalam bulan ini ada dua pasang yang akan menikah jemaat di tempat ini. Saudara Hiro besok akan berangkat ke Luwuk, kemudian akan menikah di Balantak bersama dengan pasangannya, sudah ada di sana menantikan dia. Saudaraku, seperti kita lagi menantikan Yesus, saya percaya pasangannya Hiro sedang menantikan Hiro, saudaraku, dengan begitu bersemangat, saudara, ya. Karena tanggal 12 mereka akan menikah, Hiro dan Ato akan berangkat. Kita berdoa. Karena itu kita akan kekurangan orang yang mengatur tempat ibadah ini. Jadi ada orang-orang yang sudah saya mulai lihat-lihat yang akan menggantikan Ato untuk sementara. Kemudian selanjutnya doakan juga saudara Danang dan Yolanda akan menikah tanggal 21 Mei. Dan tentunya kita akan melayani pernikahan ini. Persiapkan diri para pelayan, nanti akan ditunjuk untuk pelayanan pernikahan ini. Terima kasih saudaraku, sepanjang minggu ini ada discipleship group, kemudian ada doa pada hari Jumat, ada latihan, ada menara doa di Nasanapura hari Sabtu, dan hari Minggu kita berjumpa kembali. Terima kasih buat tim misi yang kemarin sudah pergi ke TPA, dan wah, sangat luar biasa apa yang terjadi di sana. Saya percaya Tuhan Yesus akan menolong supaya misi Tuhan bisa masuk ke sana, Injil Kristus diberitakan kepada mereka semua. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Shalom. Haleluya.